satu-satunya cara memperbaiki kemerosotan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari 1350 tahun yang lalu, ketika dunia ini telah dihuni oleh kekufuran, kegelapan, kebodohan, dan kejahilan, dari balik pegunungan Batok, Makkah Al-Mukarramah memancarlah nur hidayah yang menembus daerah timur, barat, utara, dan selatan sampai menyinari seluruh penjuru dunia. Hanya dalam masa singkat, selama 23 tahun, baginda Nabi Muhammad SAW dapat membawa manusia ke puncak kemajuan yang tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Cahaya hidayah, kehebatan, serta kemenangan berada di tangan kaum muslimin, sehingga mereka selalu berjalan di puncak kemajuan yang belum pernah dicapai oleh umat manusia sebelumnya, dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin selama berabad-abad, sehingga tidak ada kekuatan yang berani menentang mereka. Kalaupun ada, setiap kekuatan yang menentang itu akan dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, semua itu hanyalah cerita lama yang jika diceritakan terus-menerus tidak akan menghibur hati dan tidak bermanfaat. Hal itu karena keadaan kehidupan kita pada saat sekarang ini justru mencoreng prestasi para pendahulu kita. Dari sejarah kehidupan kaum muslimin 13 abad yang silam, kita dapat mengetahui bahwa umat Islam adalah satu-satunya pemilik kekuasaan, kemuliaan, keagungan, kekuatan, kehebatan, dan kemegahan. Akan tetapi bila kita beralih dari lembaran sejarah tersebut dan melihat keadaan yang terjadi saat ini, kaum muslimin berada dalam keadaan yang sangat rendah dan hina, miskin papa, tanpa memiliki kekuasaan, kekayaan, kewibawaan, dan kekuatan. Tidak ada kerjasama, persaudaraan, kasih sayang, dan tidak memiliki adat luhur ataupun akhlak mulia, juga tidak memiliki lagi amal perbuatan yang baik. Segala keburukan ada pada diri kita, sedangkan kebaikan jauh dari kehidupan kita. Musuh-musuh kita sangat bergembira dengan keadaan kita yang hina ini. Kelemahan-kelemahan kita diperlihatkan dengan terang-terangan dan kita dijadikan bahan tertawaan. Tidak cukup sampai di situ, bahkan para pemuda kita sendiri yang mendapat pendidikan modern telah berani mempermainkan asas-asas agama yang suci ini dan menentangnya. Bahkan syariat yang suci ini dianggap tidak layak untuk diamalkan, sia-sia, dan tidak ada gunanya. Sungguh mengherankan, kaum yang dahulu menghilangkan dahaga seluruh dunia, mengapa kini justru kehausan? Kaum yang telah mengajarkan adab dan kebudayaan, mengapa kini justru tidak beradab dan tidak berbudaya? Para tokoh kaum muslimin pun telah banyak memikirkan hal ini dan telah mencoba dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan ini. Akan tetapi, semakin diobati, penyakitnya semakin parah. Sekarang, ketika keadaan sudah lebih buruk dan masa yang akan datang mungkin akan semakin buruk dan gelap, apabila kita hanya berdiam diri dan tidak berusaha sungguh-sungguh dengan usaha yang nyata, maka itu merupakan suatu kesalahan besar. Tetapi sangat penting bagi kita sebelum mulai melangkah untuk memikirkan penyebab kehinaan dan keburukan yang terjadi dewasa ini. Usaha untuk memperbaiki kemerosotan dan kemunduran telah banyak dibicarakan. Untuk menyelesaikannya pun sudah banyak cara yang ditempuh. Namun, setiap cara yang diusahakan selalu tidak sesuai dan tidak mencapai kesuksesan, sehingga para pemikir Islam telah jatuh dalam keputusasaan dan kecemasan. Sebenarnya, sampai kini pun belum diketahui dengan pasti apa penyakit yang tengah diderita oleh umat ini. Hal-hal yang dibicarakan selama ini sebenarnya bukan merupakan sumber penyakit yang sesungguhnya, tetapi hanya beberapa akibat dari sumber penyakit tersebut. Selama kita belum tahu penyebab penyakit sebenarnya, maka tidak mungkin bagi kita bisa mengobati penyakit tersebut. Tidak mungkin dan mustahil kita dapat memperbaiki akibat-akibat dari suatu sumber penyakit sebelum kita mengetahui dengan benar sumber penyakit tersebut dan mengetahui cara pengobatan yang tepat.
Cara perbaikan dengan hanya asal-asalan saja akan menyebabkan kesalahan yang fatal. Kita mengetahui bahwa syariat Islam adalah suatu tuntunan ilahi yang sempurna yang di dalamnya ada jaminan kesuksesan dalam urusan dunia dan agama, serta jaminan keselamatan pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk mendiagnosis sendiri penyakit ini, kemudian mulai mengobatinya dengan cara kita sendiri. Sangat penting bagi kita untuk berusaha mengetahui penyebab penyakit ini dari Al-Quran yang merupakan sumber syariat Islam. Selanjutnya, dengan berpegang pada petunjuknya, kita akan mengetahui cara pengobatannya yang benar, sehingga penyakit tersebut dapat disembuhkan. Apabila Al-Quran diyakini sebagai tuntunan amal atau aturan yang sempurna bagi kita sampai hari kiamat, maka sudah pasti dalam Al-Quran terdapat bimbingan kepada kita dalam menghadapi keadaan yang berbahaya ini. Marilah kita lihat dengan seksama janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang beriman di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maharaja langit dan bumi, telah berjanji akan menjadikan orang-orang beriman sebagai khalifah dan pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihati layastakhlifannahum fil ard. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antaramu dan beramal soleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Quran Surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kabar gembira bahwa orang-orang mukmin akan selalu menang melawan orang-orang kafir dan tidak ada pembela serta penolong bagi orang-orang kafir. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Dan jika orang-orang kafir memerangi kalian, pasti mereka akan lari berpaling. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan seorang pembela dan penolong pun. Quran Surat Al-Fatah ayat 22. Bantuan dan pertolongan bagi orang-orang mukmin merupakan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang mukminlah yang akan selalu menang. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan adalah pasti bagi kami menolong orang-orang mukmin. Quran Surat Ar-Rum ayat 47. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa rendah dan jangan merasa sedih, karena kalian adalah orang-orang yang menang bila kalian benar-benar beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 8. Setelah merenungkan ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa kemuliaan, derajat, kekuatan, ketinggian, kemenangan, dan seluruh kebaikan kaum muslimin hanya bergantung pada sifat keimanan mereka. Apabila telah tercipta hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam kurung yang merupakan maksud dari iman, maka semua janji di atas akan terwujud. Sebaliknya, dalam kurung semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. Amin. Sebaliknya, apabila hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya berkurang atau melemah, maka yang akan menimpa kita adalah kerugian dan kehinaan. Hal itu disebutkan dengan jelas dalam ayat berikut ini. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian besar, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati agar menjalankan kebenaran dan nasihat menasihati agar bersabar. Quran Surat Al-Asr
ayat 1-3. Para pendahulu kita telah sampai pada puncak kemuliaan, sedangkan kita berada dalam puncak kehinaan. Dapat disimpulkan bahwa sifat keimanan yang mereka telah mencapai derajat yang sempurna, sedangkan kita jauh dari nikmat yang sangat besar itu. Sebagaimana sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu." Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana Islam hanya tinggal namanya saja dan Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Dari kitab Mishkat. Sekarang yang patut kita renungkan adalah jika kita benar-benar jauh dari hakikat Islam sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT dan Rasulnya yang menjadi penyebab kesuksesan dan kesejahteraan kita dari segi dunia dan agama, lalu dengan cara apa kita dapat memperoleh kembali nikmat-nikmat yang telah hilang itu? Apakah yang menyebabkan ruh Islam tercabut sehingga Apakah yang menyebabkan ruh Islam tercabut sehingga kita hanya memiliki jasad Islam tanpa ruh? Apabila kita mengkaji kandungan Al-Quran mengenai keutamaan serta ketinggian umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat kita simpulkan bahwa umat ini mendapat gelar sebagai umat yang terbaik karena diberi tanggung jawab yang sangat besar, yaitu meneruskan perjuangan seluruh para nabi dan para rasul alaihimussalam, termasuk pimpinan para rasul, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nabi yang terakhir karena silsilah kenabian telah ditutup. Maksud diciptakannya dunia adalah untuk mengenal keagungan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang tidak ada sekutu baginya. Hal itu tidak mungkin terjadi jika manusia tidak dibersihkan dari keburukan dan kotoran dan dihiasi dengan keindahan dan kebaikan. Hal itu diutuslah ribuan nabi dan rasul alaihimussalam, dan untuk menyempurnakannya diutuslah nabi terakhir, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pimpinan seluruh nabi dan rasul alaihimussalam sesuai dengan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kini karena maksud penciptaan makhluk telah sempurna, setiap kebaikan serta setiap kejahatan telah dijelaskan dengan gamblang, dan suatu aturan amal yang sempurna telah diberikan dalam kurung dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka silsilah kenabian dan kerasulan telah ditutup, sedangkan usaha yang pada mulanya diberikan kepada para nabi dan rasul alaihimussalam kini dibebankan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan hanya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dalam ayat pertama disebutkan dasar kita menjadi umat yang terbaik ialah jika kita menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan ayat berikutnya disertai pengkhususan bahwa hanya mereka yang menunaikan tugas dan tanggung jawab inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Bahkan tidak hanya itu,
Dalam ayat yang lain disebutkan dengan jelas bahwa mereka yang tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran pasti mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan sesat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sungguh sangat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79. Ayat terakhir ini dijelaskan oleh beberapa hadis sebagai berikut. Di dalam kitab As-Sunan dan kitab Musnad dari hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keadaan umat sebelummu apabila di antara mereka ada yang berbuat salah dalam kurung kemaksiatan, datanglah seorang yang melarangnya dengan keras dan ia berkata, wahai kamu, takutlah kepada Allah. Pada hari berikutnya orang yang melarang itu pun bergaul, duduk, makan dan minum bersamanya, seakan-akan ia tidak pernah melihatnya berbuat dosa pada hari sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pergaulan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan lisan nabinya, yaitu Daud alaihi salam dan Isa bin Maryam alaihi salam. Demikian itu karena mereka tidak menaati Allah Subhanahu wa taala dan sudah melampaui batas. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kekuasaannya, kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, memegang tangan orang jahil dan memaksanya ke arah kebenaran. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hatimu dengan hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknatmu sebagaimana Dia melaknat umat-umat sebelummu. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.